Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, ya, yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu mengikuti PJJ, terutama mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap selalu sering di rumah, ya, jangan kemana-mana karena virus tetap mengintai kalian, dan kalian tetap jaga kesehatan, ya. Mudah-mudahan semuanya sudah mandi, mudah-mudahan semuanya sudah makan, ya, apalagi di siang hari ini, di hari Jumat yang penuh barokah. Mudah-mudahan ini juga menjadi girah kita, ya, semangat kita untuk mengikuti belajar di rumah, ya, Jumat berkah. Mudah-mudahan dengan keberkahan hari Jumat, ya, ini akan menambah semangat kalian dalam menuntut ilmu. Baik kelas 91 maupun 92, ya, melanjutkan materi kemarin tentang masuknya Islam ke Indonesia. Kalian sudah pahami bahwa masuknya Islam ke Indonesia dari berbagai cara. Ada dari cara pendidikan, perkawinan, ya, adat istiadat, kemudian juga dari apa yang dibawa oleh para pedagang-pedagang baik Gujarat, Persia maupun Arab, ya, untuk semangat, ya, menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang pada awalnya masyarakat Indonesia itu kan animisme, dinamisme, kemudian kembali kepada ajaran Buddha, Hindu, baru Islam masuk ke Indonesia membawa ajaran yang tenang, yang sejuk, ya. Kemudian juga diajarkan dengan cara yang santun, ya, dibawa juga dengan cara yang lugas, ya, mengena, ya, di dalam hati nurani bangsa Indonesia itu sendiri. Dulu kan belum perjalanannya baru semuanya melalui lautan, ya. Ya kan kita sendiri pernah mendengar nenek moyangku adalah pelaut pemberani, ya, dengan kapal finishingnya yang terkenal sampai mengarungi dunia, ya, nenek moyang kita. Nah, inilah ajaran-ajaran yang Islam yang dibawa ke Indonesia ini dengan sejuk. Jadi tidak meninggalkan ajaran yang awalnya ajaran-ajaran nenek moyang, diselipi sedikit-sedikit, kemudian dimasuki dengan ajaran-ajaran Islam yang tenang, yang sejuk. Itulah makanya Islam sangat diterima sekali di Indonesia ketika masuk, ya. Jadi pertama kali kan banyak sejarah, ya, yang mengatakan abad ke-7, ada juga abad ke-13. Kan ini dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan, ya, baik itu dari prasasti, ya, batu-batu nisa, dan peninggalan-peninggalan yang lain berupa masjid dan sebagainya. Itu sebagai tanda, ya, bahwa Islam itu pernah masuk ke Indonesia pada abad-abad yang tadi saya sebutkan, itu abad ke-7, ada juga mengatakan abad ke-13. Yang paling utama sekarang kan Islam menjadi besar di Indonesia, bahkan menjadi mayoritas. Tapi kita jangan bangga menjadi mayoritas, yang penting Islam itu ya'lu wa la yu'la alaihi. Ya, kita masih terus mengikuti ajaran Islam yang selalu dipegang oleh nenek moyang kita, ya. Kita mengadakan maulid, kita mengadakan tahlilan dan sebagainya, karena ini sekarang banyak pecahan-pecahan dari Islam, ya, yang sampai mengkafirkan orang Islam itu sendiri. Itu kita jaga sama sekali, ya. Tradisi Islam di Indonesia yang dibawa oleh para pedagang, ya, dari Persia, dari Gujarat, dari Arab, terutama kalau di Pulau Jawa ini oleh para wali songo, oleh ajaran-ajaran Wahabi itu tidak dipercaya, tapi kita terus percayai apa-apa ajaran-ajaran adat istiadat
yang tapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan ibadah-ibadah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik, ini ada pertama kali kan di Pulau Jawa, kemudian menyebar sampai ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku, ya sampai ke Papua. Jadi Islam sudah menyebar ke seluruh Indonesia atau wilayah Nusantara. Pengaruh Islam terhadap peradaban Nusantara. Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis, ya, menempatkan menjadi salah satu pusat perdagangan internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Indonesia ini termasuk kawasan Asia Tenggara, karena ada kawasan Asia Tengah, Asia Timur, ya, Asia Barat, belum lagi Eropa, Afrika, Amerika. Ya. Dalam kumpulannya ketika kita belajar sejarah, Indonesia itu masuk dalam Asia Tenggara, Association of Nation, ya. Asia Nation, ya, Asia Tenggara. Jadi dakwah Islam pada masa awal lebih bertumbuh pada usaha para saudagar, perorangan. Namun ketika mereka berhasil masuk ke dalam elit penguasa, ya, ini Islam berkembang sangat pesat. Dan pada akhirnya kehadiran mereka ikut mempengaruhi pola pikir, sikap, budaya, ya, kaum elit, ya, di Nusantara ini, karena penyebaran Islam dilakukan oleh para pedagang pada masa berikutnya, dilanjutkan oleh para pengusaha yang sangat besar terhadap perkembangan agama Islam sekaligus kebudayaan di tanah Nusantara ini. Jadi kedudukan ulama yang ditugasi sebagai penasehat kerajaan atau sebagai hakim pemerintahan semakin membuat penyebaran agama Islam ke daerah semakin berkembang dengan pesat. Mereka mencetak beberapa kader, ya, yang diberi tugas sebagai mubalik di daerah-daerah, baik daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Juga mereka menulis buku-buku, menulis kitab-kitab, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Selanjutnya karyanya dicetak dan diperluas kepada masyarakat sehingga menambah hasanah keilmuan bagi masyarakat kita. Jadi Islam cepat berkembangan seperti itu, ya. Kita lihat apalagi di Pulau Jawa, ya, yang disebarkan oleh para wali songo. Contohnya kita lihat dalam bidang arsitek pembangunan masjid, dari mulai masjid di Banten, di Cirebon, Demak, ya, Kudus, kemudian sampai ke daerah Jawa Timur, ya, Gresik, Tuban, Ampel, Surabaya. Itu juga arsiteknya sangat indah sekali. Jadi dia tidak menyampingkan adat istiadat budaya Jawa, ya. Kayak bentuk-bentuknya kalau lihat, kalau yang pernah ziarah itu Wali Songo sangat indah. Padahal itu dibuat sudah ratusan tahun yang lalu, tapi sampai sekarang kan ini bisa diperlihatkan. Inilah, ya, para wali Allah, ya, dalam menyebarkan agama Islam tidak mengesampingkan budaya Jawa, ya, pada saat itu tetap dipakai. Jadi sentuhan budaya menjadikan kehadiran masjid diterima oleh rakyat Indonesia. Ya, jadi diterima. Jadi budaya-budaya Jawanya tidak hilang. Ya, dia membangun sesuai dengan budaya dan adat istiadat. Di Aceh dibangun dengan adat istiadat di sana, di Aceh, Sumatera, ya, di Kalimantan, Sulawesi, di Maluku, ya, di Bali, Papua dan sebagainya. Jadi akibat ini ada transisi ke agama baru, ya. Jadi tidak ada artinya tanpa terjadi penolakan, gejolak akibat adanya transisi. Ya kan, ini Islam dianggapnya agama baru. Agama mereka kan dulu agama Hindu Buddha. Tapi mereka menerima. Karena apa? Tidak menghilangkan budaya-budaya yang ada. Artinya agama baru tetap budaya-budaya kan tidak dihilangkan. Sebagai contohnya adat istiadatnya, seperti adanya kematian itu ada 7 hari, 14 hari, ada 40 hari, ada
100 hari, ada haul dan sebagainya. Itu kan awalnya budaya mereka, tapi tidak menghilangkan, hanya isinya ya yang digantikan dengan membaca Al-Quran, ya sholawat, ya zikir dan sebagainya. Ya, itu tidak dihilangkan, ya, hanya menyatukan itu saja. Jadi kalau ada yang lain tidak dihilangkan, bukan berarti kita ini tidak mengikuti keajaran Rasulullah, tetap hanya tidak menghilangkan budaya-budaya yang ada di Indonesia itu saja. Masa kita memakai budaya Arab? Tetap kita mengikuti ajaran, tidak mengingkari ajaran-ajaran yang lain. Ya, tidak mensekutukan Allah, tidak. Kita ziarah bukan berarti kita minta dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tetap wasilahnya kita minta kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta kepada orang yang meninggal, tidak. Mereka kan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta. Ini yang memang banyak disalahgunakan. Orang-orang tertentu yang lain alirannya ingin menyerang ajaran-ajaran yang dikatakannya itu budaya Jawa, budaya Sumatera, budaya dan sebagainya. Tapi yang penting kan niat kita, hati kita, ya, tidak terburu-buru tersentuh dengan hal yang lain. Yang penting kita, hati kita, keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bidang adat istiadat ini memang sangat berkembang di Indonesia. Banyak dipengaruhi oleh peradaban Islam. Di antaranya ucapan salam kepada setiap kaum muslim yang dijumpai. Presiden kita bicara baik dalam forum resmi, tetap mengucapkannya assalamualaikum, ya. Jadi menandai pengaruh istiadat Islam. Ucapan itu penting, ucapan itu doa, merupakan pengaruh dari tradisi Islam yang lestari. Kita akan memulai pekerjaan, kita ucapkan dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, gunting pita, pembukaan ini, pembukaan itu. Ini kan tradisi Islam, bukan hanya orang Islam saja, orang-orang di luar Islam juga, karena mayoritas penduduk beragama Islam. Saya ini pakai peci, itu bukan pakaian Islam, ini adat kita, adat istiadat Islam, tapi mencerminkan keislaman, tetap mencerminkan keislaman. Jadi dengan demikian di dalam bidang politik, ketika kerajaan-kerajaan Islam juga mengalami masa kejayaan, unsur politik Islam juga sangat berpengaruh. Sistem politik pemerintahan, misalnya konsep khilafatullah fil ard, ya, khalifah, ya tetap memakai khalifah, pergantiannya dari satu raja ke raja yang lain yang berurutan. Itu kan memang sudah diajarkan ketika zaman Rasulullah, ketika zaman Khulafaur Rasyidin, ketika zaman dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Ayyubiyah, sampai sekarang, ya. Negara-negara Arab, misalnya Arab Saudi, negara Iran sebagai negara-negara Islam juga memakai, ya, apa-apa yang dulu pernah diajarkan oleh kerajaan-kerajaan Islam pada waktu itu, termasuk pada pemerintahan Rasulullah SAW. Jadi di samping itu, tata kota wilayah Nusantara banyak juga beradaptasi dengan tata kota pada kerajaan-kerajaan Islam pada zaman dahulu. Ini memang pengaruh sekali, ya. Jadi seperti perekonomian dan sebagainya, berkumpulnya masyarakat di alun-alun dan sebagainya, ketika bermusyawarah, berkumpul untuk mencapai kesepakatan, juga itu diajarkan semuanya, ya. Jadi sampai di sini saja, ya, yang saya bisa sampaikan pada materi kali ini. Dan kalian tetap, ya, terus menjaga kesehatan karena bab ini sudah selesai, ya. Sekarang tinggal kamu mengerjakan tugas. Oke, 1 minggu lah saya kasih tugasnya. Itu kamu buka nanti di halaman 14, halaman 15. Ya, esai pilihan ganda itu ada 40 soal. Kemudian untuk esainya juga di halaman 17, ya. Jadi ada 40, 50, 55 soal, ya. Pilihan gandanya 40 soal, esainya 15 soal.
untuk kamu kerjakan. Makanya saya kasih waktunya agak lama nih, 1 minggu ya. Ini ya, jangan ada yang tidak mengerjakan, ya kerjakan semuanya. Pokoknya kerjakan di LKS saja. LKS kerjakan, selesai kamu foto, nah, kirim ke WA Pak Irfan. Itu saja yang saya sampaikan untuk pelajaran kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.